Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunur Baiti dari kelas reguler 2 semester 6 dari Universitas Primagraha dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara SPDMM. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal dengan judul yang saya ambil mengenai arah kebijakan perdagangan internasional Indonesia pada masa pandemi. Nah, studi kasus di sini yaitu hasil responden 39 dari Fakultas Indonesia. Pembahasan jurnal kali ini yaitu hasil responden 39 Fakultas FEB yang ada di Universitas Indonesia yang berisikan dosen dan mahasiswa, di mana mereka di sini berpendapat bahwa dalam hal bisnis internasional mereka lebih mementingkan kesehatan, walaupun tidak kemungkinan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya dengan judul Arah Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia pada Masa COVID. Di sini studi kasusnya yaitu hasil dari responden mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, di mana mereka berpendapat bahwa kesehatan tetap nomor satu, tetap yang utamakan, meskipun tidak membuat Indonesia menutup mata dari perdagangan internasional, karena apapun meskipun yang pendapat mereka itu yang pertama itu adalah kesehatan, cuman untuk melayani beberapa masyarakat yang misalkan sakit, untuk memerlukan badan yang sehat seperti itu kan harus memerlukan dana yang lumayan besar. Pemerintah juga kan harus ada pemasukan. Nah, pemasukan tersebut misalnya dari hasil perdagangan antar negara. Nah, sebelumnya saya paparkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan memaparkan singkatnya tentang bisnis internasional. Bisnis internasional itu apa sih? Bisnis internasional itu bisnis yang dijalankan lebih dari satu negara. Misalnya, pemerintah Indonesia mengadakan bisnis dengan negara lain. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Amerika, seperti itu. Nah, contohnya yaitu dalam hal makanan atau pakaian, fashion, seperti itu. Lebih umumnya yaitu makanan. Misalnya MCD ya, McD. Itu kan termasuk ke hubungan perdagangan internasional juga. Kenapa termasuk ke perdagangan internasional? Karena menghubungkan lebih dari satu negara. Misalnya MCD itu kan misalnya dari Amerika seperti itu, tapi di Indonesia juga nyebar tuh banyak MCD juga seperti itu. Makanya itu disebut dengan makanya MCD itu masuk ke dalam perdagangan internasional karena melintasi negara seperti itu. Jadi enggak dari negara tersebut diciptakan MCD dijual di negara itu saja, tapi bisa dijual ke negara lain seperti itu. Nah, untuk kasus jurnal yang saya ambil sekarang ini yaitu hasil responden dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, di mana mereka berpendapat bahwa kesehatan lebih utama dan diutamakan, meskipun tidak menutup kemungkinan Indonesia tidak menutup mata untuk melakukan perdagangan internasional, karena walau bagaimanapun perdagangan internasional itu tetap harus berjalan. Karena menurut saya, ya setelah saya baca, Indonesia bisa kebantu dari segi pendapatan. Misalnya mereka mendapatkan pendapatan dari hasil perdagangan internasional, terutama di sini kalau misalnya Indonesia kan misalnya batik ya. Nah, dari Indonesia mereka produksi batik, dijuallah ke luar negeri dengan harga sekian, dengan ya sekiranya masih masuk akal lah, seperti itu akan terbantu. Nah, Indonesia juga kan kalau misalnya menangani kesehatan lebih membutuhkan biaya, lebih membutuhkan dana. Nah, dana itu kan bisa berupa uang juga. Nah, uang yang dihasilkan dari pemerintah Indonesia itu bisa dihasilkan dari hasil perdagangan internasional tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya, kenapa sih bisnis internasional itu sangat mempengaruhi penghasilan Indonesia, termasuk ke dalam membantu hal kesehatan di Indonesia? Nah, mungkin menurut beberapa orang mengatakan kesehatan itu lebih penting karena apapun kegiatan kita, apapun penghasilan kita, istilahnya walaupun Indonesia itu kaya atau bagaimanapun, tapi tetap kesehatan itu nomor satu. Nah, untuk yang menunjang dari kesehatan itu, misalkan mohon maaf ada yang terkena COVID seperti itu kan butuh dana yang cukup besar, misalkan untuk merawat
pasien yang terkena COVID seperti itu kan butuh perawatan, butuh butuh dirawat seperti itu kan butuh pasti dalam jangka waktu yang lama, misalnya dalam seminggu ada 6-7 pasien seperti itu kan pasti membutuhkan tenaga medis dan obat-obatan yang banyak juga. Terutama obat-obatan, semakin banyak masyarakat yang terkena COVID kan semakin banyak juga obat yang dibutuhkan. Semakin banyak yang obat yang dibutuhkan, semakin habislah. Maka dari situ kan harus ada pasokan dan butuh biaya juga. Nah, biaya itu bisa juga pemerintah peroleh dari hasil perdagangan internasional. Apa misalnya hasil perdagangan internasional itu? Hasil perdagangan internasionalnya misalnya hasil Indonesia menjual batik atau makanan khas Indonesia ke luar negeri. Kenapa harus ke luar negeri? Karena kalau misalnya Indonesia hanya menjual di negaranya sendiri, itu tidak bisa dikatakan sebagai perdagangan internasional. Seperti yang saya katakan tadi, perdagangan internasional itu perdagangan yang dilakukan lintas negara, beda negara, jadi nggak sesama negara itu sendiri seperti itu. Nah, penghasilan yang dihasilkan dari hasil perdagangan internasional itu kan kalau misalnya perdagangan itu pasti harapannya tuh keuntungan. Nah, keuntungannya itu bisa diasumsikan atau disalurkan ke kesehatan atau rumah sakit gitu. Nah, apa sih akibatnya atau kemungkinan yang terjadi kalau misalnya Indonesia tidak melakukan perdagangan internasional? Misalnya operasi perdagangannya hanya di negara dia sendiri seperti itu, tidak dikenal oleh negara lain, tidak ada kerjasama dengan negara lain seperti itu. Nah, kemungkinan yang kejadian adalah kurang dikenalnya dan pemasukan atau perolehan dana keuntungan yang diperoleh pun lebih sedikit. Beda dengan ketika Indonesia bekerjasama dengan negara lain. Bisa jadi harga di negara sendiri, misalnya harga batik lebih murah gitu ya, lebih murah misalnya 100.000, begitu diekspor keluar karena di luar negeri itu jarang ada batik, bisa kita naikkan sekian persen tapi tidak terlalu tinggi seperti itu. Dan untuk hasil dari penjualan batik tersebut bisa membantu anggaran atau pendapatan untuk negara kita, negara Indonesia seperti itu. Nah, contoh lain yaitu yang sudah sering banget itu lebih ke makanan, misalnya makanan McD ya. McD itu kan lebih ke makanan sudah siap saji lah ya gitu tuh. Hampir di beberapa tempat di Indonesia itu sudah pasti banyak nemuin tempat yang namanya McD, padahal itu bukan asli punya Indonesia ya. Jadi dari luar negeri juga, nah negara berkembang maupun enggak, jadi mereka juga masih tetap butuh kerjasama antar negara, misalnya ke Indonesia. Jadi nggak cuma dijual di negara tersebut aja gitu, jadi ke Indonesia juga. Jadi nanti hasilnya tuh kan per negara atau per tempat itu beda-beda gitu. Dari situlah mereka mendapatkan keuntungan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil review jurnal ini yaitu kesehatan memang lebih penting, hanya saja perdagangan internasional juga tetap dibutuhkan, tetap harus dijalankan. Karena dengan adanya bisnis internasional dapat membantu perolehan anggaran negara juga. Misalnya kalau misalnya ada yang dirawat COVID tersebut, terus obatnya habis gitu kan, persediaan dananya habis juga kan tetap saja membutuhkan dana. Jadi intinya kerjasama yang baik antar negara itu tetap dibutuhkan supaya tetap terjalin, supaya adanya komunikasi, supaya ada terjalinnya kerjasama yang baik. Dengan kerjasama yang baik, produk-produk apapun yang kita jual dari negara kita sendiri dapat dengan mudah dikenal oleh luar negeri. Jadi pemasukan keuangan negara kita itu bisa terbantu dengan hasil kerjasama tersebut. Seperti itu. Baiklah, sekian dari hasil review jurnal yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.